Baik, selamat malam teman-teman semua. Ya, karena saya tidak cukup terkenal, izin memperkenalkan diri dengan singkat. Ya, saya Ephraim Huta Galung. Rumah saya dekat istri saya ada di sini, gitu ya. Nanti nggak diperkenalkan, nanti dia lebih tidak terkenal lagi dari saya kalau begitu, ya kan? Dan saya membawa rombongan nih pemuda-pemuda gagah. Ya. Oke, kita akan. Saya kira itu aja ya. Saya tinggal di sekitar Jalan Harmonika Baru ini. Kalau saya terpleset, saya sudah sampai ya di sini. Baik, kita akan membaca kitab suci dari natsnya saya sudah diberikan, yaitu dari kitab Filipi pasal yang ketiga ayat 1 sampai 16. Ayatnya panjang ya. Saya aja sampai lama kali mempersiapkannya ya. Panjang kali dikasih sama si apa? Ya, panitia ya, orang MBA lah ya. Baik, kita akan membacanya. Saya membacakan ayat yang ganjil, tapi karena ini dibagi ya 1A 1B sekaligus saja 1A 1B begitu. Lalu teman-teman membacakan ayat 2, demikian kita selesaikan sampai kepada ayat 16. Dapat ya, Filipi pasal 3 ayat 1 sampai kepada ayat 16. Iya, akhirnya saudara-saudaraku bersukacitalah dalam Tuhan. Menuliskan hal ini lagi kepadamu tidaklah berat bagiku dan memberi kepastian kepadamu. Karena kitalah orang-orang bersunat yang beribadah oleh Roh Allah dan bermegah dalam Kristus Yesus dan tidak menaruh percaya pada hal-hal lahiriah. Disunat pada hari ke-8 dari bangsa Israel, dari suku Benyamin, orang Ibrani asli, tentang pendirian terhadap hukum Taurat, aku orang Farisi. Tetapi apa yang dahulu merupakan keuntungan bagiku, sekarang kuanggap rugi karena Kristus. Dan berada dalam Dia bukan dengan kebenaranku sendiri karena mentaati hukum Taurat, melainkan dengan kebenaran karena kepercayaan kepada Kristus, yaitu kebenaran yang Allah anugerahkan berdasarkan kepercayaan. Supaya aku akhirnya beroleh kebangkitan dari antara orang mati. Saudara-saudara, aku sendiri tidak menganggap bahwa aku telah menangkapnya, tetapi ini yang kulakukan. Aku melupakan apa yang telah di belakangku dan mengarahkan diri kepada apa yang di hadapanku. Karena itu marilah kita yang sempurna berpikir demikian, dan jikalau lain pikiranmu tentang salah satu hal, hal itu akan dinyatakan Allah juga kepadamu. Baik, terima kasih. Ya, kalau kita belajar dari tentang kitab Filipi ini, saya kira teman-teman semua sudah berulang kali. Ya, tinggal hanya saya mengulang mereview beberapa hal di sini, lalu kita akan menarik beberapa pokok pikiran yang penting tentang ambisi yang kudus. Sebenarnya kalau sudah membicarakan ambisi kudus, pikiran kita bercabang. Berarti ada yang tidak kudus, kan gitu aja itu ya. Sebenarnya tadi waktu MC menyanyikan lagu Mengalir Sungaiku, sebenarnya isi khotbahnya udah hampir selesai kita semua gitu ya. Tadi kita pulang gitu ya pikiran saya, tapi karena sudah dimainkan dengan bagus sangat menolong saya ya. Jadi yang pertama kalau kita lihat Filipi ini isinya pendek. Bukan si Filipi pendek ya maksudnya ya, isi suratnya pendek. Tapi kalau kita
melihat isi surat dalam kitab Filipi ini meskipun pendek sangat mengesankan. Ya, Paulus mengutarakan beberapa pokok pikiran yang sangat luar biasa ya. Orang banyak mengutip beberapa yang menjadi ayat-ayat kunci, ya artinya sebenarnya semua sama, tapi kira-kira itu yang akan meneguhkan banyak orang di dalam tulisan-tulisan Paulus di dalam kitab Filipi ini. Dan yang berikut kita lihat bahwa dia dikirimkan kepada jemaat orang Kristen yang pertama di Eropa. Kalau kita lihat nanti di situ pertama ada yang bertobat, ada Lydia dan sekelompok perempuan, sehingga bahwa Paulus seringnya datang bertemu dengan para perempuan itu dan mendapat tempat bersama dengan mereka untuk mengerjakan pelayanannya. Lalu surat Filipi ini ditulis 30 tahun daripada kenaikan Tuhan Yesus Kristus. Lalu kalau kita lihat ditarik waktunya sekitar 10 tahun sesudah pekabaran Injilnya pertama di Filipi. Ya, jadi bahwa surat itu ditulis kira-kira di 10 tahun sesudah pekabaran Injil yang pertama di Filipi. Lalu bahwa sebelum nama itu disebutkan oleh Filipus, yaitu ayah daripada Iskandar Agung ya, bahwa nama Filipi itu pertama adalah Datos. Ya, lalu nama itu juga disebut dengan Krenides, ya, Krenides. Ya. Artinya adalah mata air atau sumber-sumber air. Sangat bagus sebenarnya ya. Tapi oleh karena di dalam pemerintahan Raja Filipus ini, di situ juga banyak menghasilkan tambang dan hal-hal yang lain, lalu nama itu disebutkan seperti namanya, yaitu menjadi Filipi. Nah, yang berikutnya kalau kita lihat pada bagian ini, Filipi adalah kota penting. Latar belakang ini saya sampaikan yang juga teman-teman sudah tahu supaya kita melihat kira-kira waktu Paulus akan mengutarakan maksud-maksudnya, kita dapat poin-poin dari latar belakang ini. Gitu ya. Kita akan mendapatkan mengapa Paulus juga menyebutkan beberapa hal itu. Nah, Filipi adalah kota penting karena menjadi pusat perdagangan, di situ banyak tambang emas. Jadi kalau ada lowongan kerja boleh datang ke Filipi ya. Banyak tuh tambang emas ya, kayak Freeport ya, dikunjungi banyak orang. Lalu Filipi adalah daerah yang strategis karena menghubungkan Eropa dan Asia. Tentulah di situ menjadi pusat perekonomian ya, banyak orang berseliweran melalui kota Filipi itu. Nah, di Filipi terdapat pangkalan militer Romawi. Nah, ini juga menjadi sebuah kekuatan di sana. Dan banyak orang di sekitarnya menjadi sesuatu yang sangat senang atau katakanlah menjadi juga sering datang ke Filipi. Lalu bahwa Filipi ini kota yang ada di wilayah kekuasaan Kekaisaran Romawi sehingga kental dengan adat istiadat Romawi. Saya agak cepat aja pada bagian-bagian ini ya. Lalu pada bagian akhir ini bahwa di Filipi kehidupan manusia dari berbagai suku bangsa dan strata sosial seperti latar belakang tadi gitu. Jadi bahwa di situ akan berkumpul sekelompok orang dengan beragam macam pendidikan, latar belakang, ekonomi dan lain-lain, dan tentulah dengan banyak hasrat-hasratnya. Gitu. Kita akan awali dengan latar belakang ini sehingga kita akan menangkap pesan Paulus bicara apa pada bagian di dalam kitab Filipi pasal 3 ini. Ya, jadi bahwa latar belakang ini sebenarnya ada beberapa yang panjang, tapi saya mengambilnya beberapa bagian ini. Nah, pada bagian yang kedua kalau kita melihat di dalam setelah Paulus menyampaikan beberapa pokok pikirannya, kalau kita lihat bahwa di dalam kitab pasal 3 ini secara historis bahwa Paulus telah mengetahui keadaan Filipi sebelumnya. Ya, ketika dia di dalam penjara, lalu dia ingin menuliskan surat, memberikan dorongan-dorongan dan pengajaran tentang jemaat di Filipi. Kalau Paulus ingin mendorong berarti ada sesuatu yang penting. Kalau ingin menyampaikan pengajaran berarti ada sesuatu yang salah. Gitu. Paulus di dalam penjara tapi dapat mengetahui tentang keadaan orang di Filipi. Itu sesuatu yang menarik, berarti relasi Paulus hubungannya dengan orang-orang di Filipi itu sangat dekat. Ya. Kenapa? Kalau kita lihat bahwa Filipi adalah salah satu jemaat yang mendukung di dalam pelayanan Paulus, ya, memberikan persembahan dan mendukung pelayanan-pelayanan Paulus. Salah satu jemaat yang terus konsisten mendukung Paulus di dalam pelayanannya. Dan yang kedua adalah Paulus ingin menguatkan iman mereka. Ya, tadi bahwa kalau kita lihat bahwa memberikan dorongan karena ada sesuatu yang penting di dalam kelemahan-kelemahan mereka, tetapi juga dia ingin mengajarkan sesuatu yang penting yang tentunya semula sebenarnya Paulus sudah pernah ada datang ke situ. Sudah menjalin relasi yang kuat dengan orang-orang di Filipi. Kalau dia ingin mengajarkan sekali lagi, berarti ada sesuatu yang salah di dalam pemahaman orang di Filipi dan sekaligus mendorong mereka
Untuk semula sebagaimana yang ditemukan Paulus ketika dia pertama kali datang. Nah karena itu Paulus ingin menguatkan iman mereka, lalu mengingatkan mereka tentang pentingnya hidup di dalam Kristus. Nah itulah bahwa tema kita yang hari ini adalah membicarakan tentang ambisi yang kudus. Gitu ya. Jadi kalau kita mulai memikirkan tentang pengantar ini, apa yang dimaksudkan oleh Paulus, saya sambil lihat jam ya. Kadang-kadang suka lama, apalagi ayatnya 16 ayat ya kan. Jadi nanti kalau kelamaan ingatkan ya. Kadang-kadang saya lupa daratan ya. Baik, nah karena itu kalau kita melihat pada bagian ini, ada bagian, oh itu maju ya. Oh ini ya. Oke, ini bukan punya saya, jadi saya harus adaptasi. Ya, berarti Paulus ingin menguatkan iman mereka dan mengingatkan mereka tentang pentingnya hidup di dalam Kristus. Ini yang menjadi sebuah tema kita tentang ambisi yang kudus di dalam Kristus. Nah, berikutnya kalau kita melihat bagaimana dengan fakta kehidupan kita sekarang ini dengan membandingkan dengan kalau kita membaca keseluruhan kitab Filipi, kurang lebih dengan latar belakang itu lalu membaca kitab Filipi 1 dan seterusnya sampai 3 ini, kita barangkali akan melihat fakta-fakta yang ada nih, yang kita lihat nih. Kurang lebih di dalam situasi kehidupan yang kota Filipi itu sangat maju, kita juga sering begini, ini hidup di tengah-tengah zaman sekarang ini, kita mengedepankan ini kehebatan dan pencapaian diri. Saya kira dari seluruh ini tidak ada sesuatu yang salah pun. Tapi kita mengejarnya sedemikian kuat, kehebatan dan pencapaian diri sampai-sampai kita juga lupa diri. Gitu. Saking ingin kita capai, ya. Saking ingin kita capai. Lalu nanti kita membandingkan dengan apa yang dimasukkan oleh Paulus. Lalu harga diri sebagai sesuatu yang sangat penting dan menjadi ukuran yang dia miliki. Harga diri lebih mahal ya kan dari apapun juga. Jadi kalau tersinggung sedikit aja bacok, kira-kira gitu ya kan. Kalau sedikit saja dihina, kita sudah sangat kesulitan ya kan. Sangat kesulitan. Harga diri menjadi sesuatu yang penting. Lalu apa yang kita miliki, apa yang kita raih, apa yang kita hasilkan, ini juga menjadi sesuatu yang penting. Sehingga kita tidak menjadi sesuatu yang kalau kita tidak meraih sesuatu, kita mengalami hidup yang kesulitan. Padahal orang tidak terlalu bermasalah, tapi kita juga bermasalah bagi diri kita sendiri. Kenapa? Karena secara keseluruhan di tengah-tengah zaman ini, orang mengedepankan ini. Lalu manusia menjadi pusat perhatian dan kesuksesan. Ya kan? Karena itu kita juga ada di dalam bagian itu, kita menjadi sukses. Saya kira topik menjadi sukses semua kita harus mencapainya. Nanti kita juga belajar dari Paulus bahwa kesuksesan itu adalah sesuatu yang penting. Tapi bagaimanakah kesuksesan ini yang sesungguhnya yang kita harus maksudkan, yang harus kita raih. Nah yang berikut kalau kita lihat bahwa natur kita sebagai manusia adalah manusia yang berdosa. Meskipun kita telah diselamatkan, kemanusiaan kita yang berdosa itu yang harus terus diperjuangkan. Bagaimana tidak akan mendominasi atau mati di dalam Kristus itu. Itu seringkali bahwa menonjolkan kesombongan kita. Kadang-kadang ada juga kita yang takut menyombongkan dengan keluar. Biasanya nyombongkannya dalam hati aja. Ada orang sombong, sok kali dia. Padahal waktu kita bilang sok kali dia, kita pun sok juga gitu. Iya kan? Sayangnya kita sombong ke dalam. Jadi orang sombong ke dalam lebih menderita daripada orang sombong keluar, ya kan? Orang sombong keluar paling dibilang orang sok kali kau gitu kan. Tapi kalau sombong ke dalam kita paling menderita. Udah gak diapa-apain orang, paling kita menderita, ya kan? Kasihan kali, malang kali hidupnya. Jadi sombong ke dalam sama sombong keluar sama-sama sombong, ya. Tidak usah diikuti. Nah tapi kalau kita lihat bahwa nature kita sebagai manusia yang berdosa seringkali adalah menonjolkan kesombongan. Kita ingin menjadi sesuatu yang paling, ya kan? Kalau bisa Tuhan, aku luluslah lebih tinggi dari orang lain, misal. Mencari pekerjaan pun mana tahu kan, Tuhan kalau bisa akulah ranking 1. Orang lain terserah Tuhan lah gitu. Gak pahala lah ya kan, harusnya kita berdoa, aku luluslah Tuhan gitu aja ya kan. Gak usah pala dibilang, aku yang paling gitu, gak usah pala ya. Tapi itu adalah nature-nya kita sebagai manusia berdosa. Nah yang terakhir kalau kita melihat pada bagian ini, orang berlomba memamerkan apa yang mereka bisa dan yang mereka punya. Karena itu bahwa medsos semakin laku, ya kan? Profil pun terus berganti, tapi nggak apa-apa ya, setelah ini profilnya nggak ganti-ganti,
Ya kan, setelah itu ada waktu itu, aku lama kali nggak mau ganti, sebaik ganti jam 12 malam. Aku dibingung orang, kenapa kau bang? Katanya, nggak ada apa-apa, aku bilang biasa aja gitu. Karena pas jam 12 malam pula aku ganti ya kan. Jarang, karena hampir setahun lebih nggak diganti, 2 tahun gitu kan. Jadi karena sesuatu yang begitu menurut orang aneh, tapi nggak apa-apa. Sehingga orang semua harus dipamerkan ya. Lalu sangat sukar, dan pada akhirnya kalau kita melihat fakta kehidupan yang demikian, kita akan mengalami kesulitan bahwa kalau kita mengetahui bahwa segala sesuatunya adalah pemberian di dalam anugerah Tuhan. Ya, ini adalah fakta dalam kehidupan kita yang kita alumni ada di dalamnya. Yang kita terus-menerus bergumul, yang terus-menerus berjuang. Dan karena itu kita harus belajar dari hambanya Paulus tentang apa yang sesungguhnya dia perjuangkan. Nah berikutnya kalau kita melihat di dalam teks di dalam kitab Filipi pasal yang ketiga ini ada 4 hal yang penting yang perlu kita lakukan. Nah yang pertama dikatakan adalah bersukacita di dalam Tuhan. Jadi kalau membaca seluruh kitab Filipi, tema besarnya memang adalah sukacita. Di dalam penjara pun bersukacita. Agak bertentangan ya. Gak ada orang di penjara bersukacita. Walaupun di situ kasih makan gratis sih memang, 3 kali sehari, ada snack 2 kali. Katanya begitu sih, aku pun belum pernah coba juga ya kan. Ini kalau ada yang mau coba silahkan. Tapi kabarnya begitu katanya. Dia sesuai dengan seperti di hotel gitu. Jadi pokoknya 3 kali makan besar, 2 kali makan kecil. Ya, kalau ada yang mau perlu bisa dicoba ya, tapi jangan oleh karena kesalahan lah ya. Tapi karena ingin menginap saja, menemani mereka ya. Nah artinya bahwa Paulus menyerukan di dalam keadaan dia di dalam penjara, melihat situasi di dalam keadaan orang-orang di Filipi itu, kalimat yang paling pertama dikatakan bersukacitalah di dalam Tuhan. Ya, saya juga berulang kali merenungkan kenapa ya Paulus sering kali menonjolkan pada bagian ini. Dan kalau kita lihat pertama, posisi bagian ini sekilas terlihat agak ganjil, ya agak janggal ya. Karena dia kalau di dalam penulisan, penomoran, dia tidak dimasukkan kepada bagian kebenaran sejati. Artinya di dalam 31A. Waktu itu dikatakan akhirnya saudara-saudaraku bersukacitalah di dalam Tuhan. Nah kata sifat ini ya, maksudnya di bagian awal ini sekilas menyiratkan bahwa seolah-olah ini merupakan penutup. Tapi barangkali waktu dia ingin menutup di dalam tulisannya itu sebelumnya, ternyata Paulus, oh ini belum cukup ditutup. Gitu. Lalu dia ingin melanjutkan pesan-pesannya kepada orang-orang di Filipi. Ya, jadi saya tidak akan berlama-lama di dalam menguraikan bagian-bagian ini terlalu panjang, tetapi kira-kira bahwa di dalam kata sifat akhirnya ini, Paulus menyiratkan bahwa bagian ini yang harusnya sebagai penutup bagi dia itu belum selesai, lalu Paulus bermaksud mengakhiri suratnya ini, dia lanjutkan lagi pada bagian yang 1b sampai kepada ayat yang keempat dan seterusnya. Ya, pada bagian ini kalau kita lihat. Nah, setelah dia ingin mau mengakhirinya, lalu disambungkannya kepada 31b dan seterusnya. Ini adalah dalam penjelasannya, bahwa dalam surat Paulus yang lain, kalau kita membaca nanti dalam 1 Tesalonika 4, ya saya baca sebentar, 1 Tesalonika 4, ayat yang 1 Tesalonika 4 ayat 1 ya, saya bacakan 1 Tesalonika 4, 1. Akhirnya saudara-saudara, kami minta dan nasihatkan kamu dalam Tuhan Yesus, kamu telah mendengarkan dari kami bagaimana kamu harus hidup supaya berkenan kepada Allah. Hal itu memang telah kamu turuti, tetapi baiklah kamu melakukannya lebih bersungguh-sungguh lagi. Jadi bahwa di dalam 1 Tesalonika 4 ini juga tidak dituliskan sebagai penutup, tapi melanjutkan. Jadi merupakan transisi ke topik yang baru. Paulus telah menyampaikan beberapa pokok pikiran kepada orang-orang di Filipi. Dia sebenarnya ingin menutupnya, tapi barangkali dia ingin menyampaikan lagi, karena itu dia masuk kepada topik-topik yang berikutnya sesuai dengan permasalahan yang dihadapi orang-orang di Filipi. Nah, kata ini pada bagian ini kita sebaiknya memandang, karena itu kalau kita membaca dalam Filipi pasal 3 ini ya, memandang perintah bersukacitalah dalam Tuhan, ini yang saya maksudkan tadi, sebagai respon awal terhadap isu di dalam Filipi pasal 3 1 16 tentang bahaya percampuran Yudaisme dengan kekristenan. Saya pada waktu itu juga sedang merenungkan, kenapa seruannya bersukacitalah gitu. Nanti kalau kita belajar tentang Yudaisme adalah sedang menonjolkan tentang sebuah bawaan lahir atau katakan kemampuan-kemampuan seperti yang saya sampaikan tadi di dalam bagian-bagian awal tentang prestasi-prestasi dan hal-hal yang lain tadi gitu.
Tapi Paulus menasihatkannya dengan mudah dengan mengatakan bersukacitalah. Menarik. Kenapa? Kalau kita memahami di dalam yang dimaksudkan Paulus ini dengan bersukacitalah di dalam Tuhan, kalau begitu, apakah ada yang lain diperlukan tentang hal lahiriah? Saya kira cepat kali selesai permasalahannya. Tapi kalau kita membaca apa yang dituliskan oleh Paulus ini, dia ingin menyampaikan hal yang paling penting. Kalau kamu bersukacita di dalam Tuhan, bahwa di dalam Tuhan kepenuhan sukacita dan keperluan apa yang kau inginkan ada di dalamnya. Kalau begitu tidak ada yang diperlukan hal yang lain. Karena itu bersukacitalah. Di dalam keadaan yang bersukacita itulah Paulus ingin memaksudkan bahwa orang-orang di Filipi akan menghadapi tentang pandangan Yudaisme ini. Gitu. Nah karena itu kita akan melihat beberapa hal yang lain. Ya, di dalam kata sukacita, yang dimaksudkan selanjutnya oleh Paulus adalah, kalau kita lihat, muncul berkali-kali kalau kita membaca di dalam pasal 1 ayat 18-25, tetapi di dalam perasa di dalam Filipi pasal 4 nanti ditambahkan dengan kata sukacita di dalam Tuhan. Ya, di dalam Tuhan. Jadi dalam pasal 1 itu berulang kata bersukacitalah dan seterusnya. Lalu di dalam Filipi pasal 4 disampaikan di sini ada maksud di dalam teologis tentang apa yang dimaksudkan oleh Paulus di dalam bersukacitalah di dalam Tuhan. Nah, saya ingin menyampaikan bagian ini ya, bahwa barangkali Paulus sangat mungkin sedang memikirkan persekutuan orang percaya di dalam kematian dan kebangkitan Kristus. Nanti kita akan lihat di dalam ayat 10 dan 11. Bagaimana bahwa kita bersukacita di dalam Tuhan di dalam kematian dan kebangkitan. Lalu nanti kita akan mengcompare dengan hal-hal yang lahiriah. Lalu yang kedua, mengapakah Paulus memaksudkan bersukacitalah di dalam Tuhan? Dia sedang memikirkan juga pada bagian yang kedua yang dikatakan bahwa kita telah memperoleh Kristus dan berada di dalam Dia melalui anugerah Allah di dalam karya penebusan. Dua hal itu harusnya mempengaruhi kita untuk menghadapi berbagai hal, termasuk di dalam ajaran Yudaisme. Ajaran Yudaisme itu bentuknya berbeda dengan kita sekarang, tapi maksudnya hampir sama di dalam zaman yang modern ini. Karena itu bahwa Paulus berulang kali menyampaikan tentang bersukacita di dalam Tuhan itu, sampai dia ingin memaksudkan nanti pada bagian ayat yang ke-10 dan 11 dan kepada ayat yang ke-8 dan ayat yang ke-9. Saya kira kalau ini akan mempengaruhi kita, saya kira kita akan mudah menghadapi zaman ini, lalu kita kalau membicarakan tentang ambisi kudus. Ya kan? Belajar tentang Tuhan sebenarnya sebegitu simpelnya, tapi bagaimana kita mengarahkan kepada hal-hal yang penting sebagaimana yang dimaksudkan oleh Paulus. Nah berikutnya kalau kita lihat ya, karena waktunya sempit nanti, semoga nanti tidak terlalu lama. Ya, yang berikutnya kalau kita melihatkan pada pokok pikiran ini, pada waktu Paulus mengucapkan poin tentang bersukacitalah, itu adalah sebuah perintah. Kalau kita membaca di dalam kitab Filipi pasal yang ketiga itu bukan hanya sekedar ya udah gini aja, kalau kau mengalami kesulitan-kesulitan ya bersukacitalah gitu. Enggak begitu dia. Ini adalah sebuah perintah untuk menghadapi dalam keadaan itu, kamu bersukacita di dalam Tuhan. Kamu mengerti kenapa kamu bersukacita di dalam Tuhan, ya. Termasuk di dalam persekutuan di dalam kematiannya, termasuk di dalam kebangkitannya gitu. Kenapa? Karena di dalam Tuhan kamu dipenuhi segala sesuatunya. Nah karena itu bahwa di dalam perintah ini, waktu Paulus mengatakan perintah bersukacitalah di dalam Tuhan, bahwa ada wujud yang nyata dari sukacita itu. Yang dimaksudkan wujud yang nyata itu mereka merayakan. Kalau merayakan pasti di dalam kegembiraan ya. Tentu ya kan gak ada perayaan ulang tahun, orang menangis-nangis panjang umur yang gak ada ya kan. Paulus ingin menyerukan bahwa bersukacitalah di dalam Tuhan menghadapi tantangan itu. Di dalam sebuah perayaan, di dalam sebuah keyakinan pemahaman tentang Tuhan yang demikian. Merayakan kegembiraan di dalam Tuhan, bersukacita itu yang maksudkan Paulus pada bagian ini. Merayakan posisi mereka, keadaan mereka di dalam Kristus dengan penuh sukacita. Teman-teman kalau kita mau merenungkan ulang, seberapa jauh sih kita merayakan keberadaan kita di dalam Tuhan?
kayaknya kalah lah dengan perayaan ulang tahun kita, ya kan? Benar enggak? Benar enggak? Harusnya bahwa keadaan kita di dalam Kristus itu adalah menjadi sebuah keyakinan sehingga sukacita itu kita rayakan di dalam pemahaman bahwa kita berada di dalam Kristus. Itu menjadi sebuah hal yang penting yang akan mempengaruhi perjalanan-perjalanan hidup kita. Karena itu seringkali bahwa kita seringkali akan menjadi kabur ketika menjalani kehidupan ini karena kita tidak tahu bahwa sesungguhnya posisi kita ada di dalam Kristus. Dan seberapa jauh kita mengalami dan mengenal Kristus, akan sejauh itu kita merayakan keberadaan kita di dalam Kristus. Dan itulah selanjutnya nanti di dalam ayat-ayat berikutnya, di dalam 9, 10 dan seterusnya yang akan kita lihat. Nah, mengapa perintah untuk bersukacita sangat penting untuk diucapkan di tengah-tengah bahaya ajaran sesat dari pihak orang Yahudi Kristen pada masa itu? Ya, tadi juga sudah saya sampaikan, yaitu dengan mensyukuri anugerah Allah di dalam Kristus, maka jemaat Filipi tidak akan mudah tergiur dengan ajaran atau agama lain yang sekilas terlihat menarik dengan semua ritual-ritual atau aturan religius mereka. Ya, pada waktu itu sangat penting ya bahwa kalau mereka demikian mereka akan mendapatkan ini. Kalau mereka begini mereka akan mendapatkan begini. Kalau mereka disunat berarti mereka adalah orang yang menjadi orang Israel, orang Ibrani gitu. Jadi bahwa ada sesuatu seolah-olah yang mau mereka peroleh. Dan untuk menghadapi hal-hal yang demikian, yang notabene kita juga barangkali di dalam kehidupan yang modern ini sekarang dan di dalam kehidupan bergereja, persekutuan, dalam kehidupan alumni, pekerjaan, kantor dan lain-lain, barangkali juga kita bisa tergiur dengan banyak hal yang lain. Karena itu Paulus menyuruhkan bahwa bersukacitalah, kita harus mengetahui keadaan diri kita berada di dalam Tuhan dan mensyukuri bahwa kita ada di dalam anugerah Tuhan yang menyelamatkan kita itu. Nah karena itu bahwa orang-orang yang menyadari tentang keberadaannya di dalam anugerah Tuhan yang telah menyelamatkan itu, maka kita memiliki kepuasan berada di dalam Tuhan. Saya kira itu menjadi sesuatu yang penting. Karena itu mau kaya atau tidak kaya, gak apa-apa. Tapi jangan takut kaya ya. Kalau ada yang takut kaya, kalian titipkan uangnya sama kami, boleh. Tapi jangan takut kaya. Tapi kita menjadi begitu khawatir. Kalau menjadi alumni, ya kan? Kalau masih mahasiswa biasanya, kalau pertemuan makan crackers pun udah senang kali orang itu. Kalau evaluasi koordinasi. Kalau udah alumni nggak cocok lagi. Ya ada gantinya ini. Mana yang enak, ya kan? Kalau alumni bicarakan mana yang enak. Nggak berdosa juga sih, jangan pula saking rohaninya kita, mana yang paling nggak enak itulah kita beli gitu. Itu juga terbalik ya, itu juga salah, bukan begitu maksudnya. Tapi perbincangan kita kan sudah berbeda ya. Kalau mahasiswa evaluasi koordinasi, kadang-kadang kami datang beberapa 2 orang alumni. Kalau nggak minum orang ini kan, dia udah berapa jam ini, kok nggak ada minum clean? Iya bang, kami belum ada bang duitnya katanya, ya kan. Dek belikanlah dek, iya bang. Baru terasa orang tuh, terasa kayak hidup gitu ya kan, karena setelah itu makan gitu ya. Dan kita pun bergembira. Tapi bagi mahasiswa itu sesuatu yang normal gitu. Tapi kalau udah alumni agak payah ya. Agak payah ya. Kalau udah kurang pun minum, nggak bisa dulu minum ini gitu ya kan. Nilai-nilai kita berbeda, value kita berbeda. Tapi kenapa? Karena kita tidak mengalami kepuasan. Kalau kita tidak bisa demikian, salah juga kalau kita bilang menjadi mahasiswa aja ya kan, mahasiswa abadi, kurang benar ya kan, kurang benar. Suatu waktu saya beberapa dibilang ada adik-adik bilang gini, bang, doakanlah saya bang, mau menjadi manajer kata gitu. Terus gue bilang puji Tuhan lah dek, tapi kira-kira kamu kalau menjadi manajer ini hidupmu lebih bagus atau enggak ya dek? Kenapa bang? Kalau nggak lebih bagusnya hidupmu waktu jadi manajer ini, nggak kudoakan kau dek. Ngeri kali kau bang, pelit kali kau diminta doa pun pelit katanya gitu kan, apalagi diminta duit gitu ya kan. Kak maksudnya saya tidak ingin berkontribusi kepadamu. Kalau kau setelah menjadi manajer ini hidupmu tidak lebih bagus. Dan aku berdoa untukmu untuk itu. Kayak mana menurutmu? Itu juga sama ada yang untuk masuk spesialis. Kalau hidupmu tidak lebih bagusnya untuk jadi spesialis itu, barangkali saya tidak mendoakanmu. Dia pun kaget juga, kok ngeri kali lah minta doa pun payah ya kan. Nah artinya apa? Artinya bahwa adakah sesuatu yang membuat kita mengalami kepuasan gitu di dalam Tuhan
Dan itu dapat membuat kita menghadapi tentang hal-hal yang telah kita lihat tadi di dalam fakta kehidupan kita, dan juga apa yang dimaksudkan oleh Paulus di dalam kitab Filipi ini. Karena apa? Karena Paulus merasa bahwa dia memiliki kepuasan hanya ada di dalam Tuhan dan di dalam Kristus yang telah menyelamatkannya. Nah, pada bagian yang kedua, kalau kita melihat pada bagian yang kedua, ya tadi kita bagian pertama, pada bagian yang kedua, lalu di dalam bagian ini Paulus mulai memberi peringatan setelah dia menyampaikan tentang bagaimana orang menghadapi Yudaisme itu, tentang hal-hal yang lahiriah itu. Paulus menasihatkan dengan satu kalimat yang sangat bagus tadi adalah bersukacitalah di dalam Tuhan. Karena itu setelah pulang hari ini semuanya bersukacitalah. Mengalir ya kan, tadi jadi semuanya gini tadi ya kan, bukan gini ya, ada tipe lain juga ya. Oke lah, selalu ada yang baru dalam kehidupan ini ya. Baik, nah yang kedua kalau kita lihat pada bagian ini ya, kalau ayat 1b kita baca, menuliskan hal ini lagi kepadamu tidaklah berat bagiku dan memberi kepastian kepadamu. Artinya kalau dikatakan menuliskan hal ini lagi, berarti dia sudah pernah menuliskan. Itu aja mudahnya ya belajarnya, yang gak usah ditafsir melenceng ke sana ke kemari sakit kuning kita nanti ya. Bahasanya sangat mudah. Berarti menuliskan hal ini lagi berarti ini menyatakan juga bahwa Paulus sudah pernah menuliskan tentang hal apa yang disampaikannya ini kepada orang-orang di Filipi. Dia sudah pernah menyampaikan hal-hal itu. Tapi dia katakan, aku sekali lagi akan menuliskan. Aku gak berat, gak repot. Bagi saya waktu dia mengucapkan itu, ini orang hebat, sangat rajin, sangat peduli dengan domba-dombanya, dengan jemaatnya. Dia tahu aku nggak apa-apa repot, aku nggak apa-apa capek, asalkan kalian mengalami kepuasan di dalam Kristus. Menarik bagi saya. Nggak apa-apa, ku tulis mau beberapa kali, ku ulangi lagi apa yang ku sampaikan, nggak apa-apa. Saya kira itu adalah sebuah pribadi yang sangat luar biasa ketika kita menemukan Paulus waktu dia katakan bahwa menuliskan hal ini lagi tentang apa yang kukatakan itu kepadamu tidak beratlah bagiku dan memberikan kepastian kepadamu. Karena itu di dalam ayat 1b dia mengatakan menuliskan hal ini lagi, Paulus mengulang sesuatu yang sudah pernah dia ajarkan. Pada bagian yang kedua kalau kita lihat bahwa peringatan itu diberikan untuk menjaga. Jadi kalau kita membaca di dalam NIV itu disatakan, nanti ini karena ada bahasa Inggrisnya, mungkin bahasa Inggris saya kurang bagus, nanti diralat ya. Apalagi ada adik saya ini, aku kalau sedikit aja salah kau bang bahasa Inggrisnya katanya ya kan. Karena dia pandai bahasa Inggris, salah kau bang katanya kan. Itulah gunanya ada adik yang pandai bahasa Inggris ya. Jadi kalau NIV mengatakan, it is a safeguard for you. Jadi bahwa ini adalah sesuatu penjagaan bagi kamu. Artinya bahwa ada standar yang disampaikan oleh Paulus untuk menjaga keberadaan hidup orang-orang di Filipi, yaitu apa? Firman Tuhan. Apa yang kuajarkan tentang kebenaran itu menjadi standar. Dan standar apa yang telah kusampaikan itu, yang telah kamu hidupi pada masa itu, standar-standar firman Tuhan itulah yang berlaku pada waktu itu, pada masa kini, dan pada masa yang akan datang. Itu yang harus kamu pakai. Karena itu bagi Paulus waktu menuliskan standar-standar itu bagaimana supaya mereka hidup di dalam standar firman Tuhan. Bagi Paulus dia tidak akan merasa kelelahan, tidak akan bosan, dan tidak akan tidak mau, kira-kira begitu. Dia selalu akan rajin mengulang-ulang. Saya teringat kalau kita di dalam pemuritan, terutama di dalam KTB, saya kira demikian ya. Itulah sebabnya betapa penting pemuritan di dalam kelompok kecil. Karena itu kadang-kadang adik-adik kelompok ini bilang gini, udah kau bilang itu bang, katanya kan. Aku aja pun lupa, dia mengingat. Ya kan, apa yang kita ucapkan pun dibilangnya lagi, ya kan. Artinya betapa pentingnya mengingat-ingat terus di dalam standar itu, yaitu firman Tuhan. Karena itu Paulus mengatakan bahwa menuliskan hal ini lagi kepadamu tidaklah berat bagiku dan memberikan kepastian kepadamu. Firman Tuhan itu akan menjaga. Firman Tuhan menjadi standar dalam kehidupan kita. Kalau kita ingin melihat tentang latar belakang tentang jemaat di Filipi dan tentang melihat fakta-fakta kehidupan kita, firman Tuhan menjadi standar. Kadang-kadang didiskusikan terlalu lama juga tidak terlalu penting. Iya kan?
Tapi kita mengacu kepada standar yaitu firman Tuhan yang sudah sangat jelas disampaikan oleh Tuhan melalui firman-Nya di dalam Alkitab. Nah, berikutnya kalau kita lihat, lalu apa isinya? Ya, kalau kita melihat pada isi peringatannya pada ayat yang kedua dikatakan, hati-hatilah terhadap anjing-anjing. Ngeri ya. Ya, waktu aku bilang gini, kalian jangan menengok ke aku, kan seolah-olah kalau abang ini kalau menengok kami gitu ya. Makanya aku nengok ke bawah ya di sini ya. Hati-hatilah terhadap anjing-anjing, hati-hatilah terhadap pekerja-pekerja yang jahat, hati-hatilah terhadap penyunat-penyunat yang palsu. Dia mengulang, sebenarnya dia bisa mengatakan begini, hati-hatilah terhadap anjing-anjing, pekerja-pekerja yang jahat, dan penyunat-penyunat yang palsu. Tapi dia mengulangi kalimat hati-hati itu di dalam 3 kali pengucapan. Kalau kita belajar tentang pengucapan yang demikian di dalam bahasa Indonesia, berarti itu adalah sesuatu yang sangat penting. Sesuatu yang sangat penting. Paulus mengucapkan sampai 3 kali, ini menunjukkan bahwa orang-orang itu yang disebutkan anjing-anjing itu, yang disebutkannya dengan pekerja-pekerja yang jahat itu, dan penyunat-penyunat yang palsu itu adalah sangat berbahaya. Yang hadir di antara kalian, yang hadir di tengah-tengah jemaat Filipi itu adalah orang-orang yang berbahaya. Dan karena itu Paulus memperingatkan, aku tidak akan bosan, aku tidak akan capek, aku tidak akan pernah tidak mau untuk memperingatkan kamu kembali tentang hal itu, tentang firman Tuhan itu. Karena ada orang-orang yang seperti anjing-anjing itu, yang sangat berbahaya yang akan mempengaruhi. Lalu kita akan melihat satu persatu apa yang dimaksudkan dengan anjing-anjing ini. Saya akan mengulang saja karena teman-teman juga sudah pasti tentu sering mempelajarinya dan mengulas pada bagian ini. Nah, anjing-anjing itu biasanya orang-orang Yahudi selalu menyebut orang-orang non-Yahudi dengan sebutan anjing. Sebelumnya bahwa orang Yahudi itu menyebutkan orang yang non-Yahudi itu anjing. Orang yang tidak berharga, orang yang sangat hina sedemikian rupa. Nah, tetapi pada bagian ini Paulus justru menyebut orang Yahudi itu dengan anjing. Gitu. Nah, sebutan ini menunjukkan bahwa orang-orang itu, orang-orang Yahudi itu yang menganggap orang-orang yang non-Yahudi yang rendah, yang hina itu, dan sekarang sebaliknya Paulus menyebutkan bahwa mereka lah yang sesungguhnya anjing-anjing itu. Ketika mereka mengajarkan ajaran-ajaran Yudaisme itu, yang akan membawa orang-orang Filipi itu tadi tidak lagi mengagungkan atau merayakan tentang bergembira berada di dalam Tuhan, di dalam anugerah penyelamatan Tuhan. Dan karena itu Paulus menyebutkan mereka adalah anjing-anjing. Nanti baca-bacaannya boleh dilihat ya pada bagian ini kalau kita membaca tentang 1 Samuel, lalu 2 Raja-Raja, dan bahwa anjing-anjing itu disebutkan adalah yang berbahaya ya. Nah, berikutnya kalau kita lihat apalagi yang disampaikan oleh Paulus tentang mereka. Yang kedua, pekerja-pekerja yang jahat. Nah, kata pekerja itu menunjukkan bahwa mereka adalah orang yang aktif. Mohon maaf, berulang kali kita dalam perjalanan kehidupan kita, ada begitu banyak orang yang aktif di pelayanan-pelayanan gereja, tempat-tempat kita, ya kan? Orang-orang yang aktif melayani di gereja, ya, orang-orang yang berusaha untuk mentaat, seolah-olah dengan ketaatannya itu di dalam menurut orang Yudaisme mereka mendapatkan keselamatan. Nah, orang-orang yang demikian dikatakan Paulus itu adalah orang-orang yang berbahaya, yang tidak mengalami anugerah Tuhan. Nah, karena itu Paulus mengingatkan, hati-hati juga dengan pekerja-pekerja yang jahat, yang menonjolkan tentang ibadah-ibadah, tentang hal-hal yang lahiriah, supaya mereka memperoleh sesuatu di dalam ajaran Yudaisme itu supaya mereka memperoleh keselamatan. Tapi Paulus sekali lagi mengingatkan hal yang paling esensi kepada orang di Filipi, supaya mengingat, bersukacitalah di dalam Tuhan, mengalami kepuasan berada di dalam Tuhan, di dalam anugerahnya yang menyelamatkan. Kamu akan dapat menghadapi anjing-anjing itu. Kamu akan dapat menghadapi pekerja-pekerja yang jahat, yang mengajarkan kamu tentang hal-hal yang lahiriah. Dan yang berikutnya adalah dikatakan kepada penyunat-penyunat palsu. Ya, jadi di dalam bagian ini saya mengambil beberapa, dikatakan look to the concision, ya. Hati-hatilah terhadap pemotongan. Pemotongan ini adalah
ini yang disebutkan dengan kata tome ya. Kata tome, kalau yang di sini peritome adalah sirkumsisi ya, sirkumsisi, circumcision, ini sunat gitu ya. Tapi kalau yang kata tome ini pemotongan seperti mutilasi ya, memotong kecil-kecil, kata tome, memotong kecil-kecil seperti melakukan mutilasi. Nah, pada bagian itu Paulus menyebutkan adalah dengan kata tome, penyunat-penyunat palsu ya. Itu seperti kata tome, seperti orang yang memutilasi ya. Seperti orang-orang yang memutilasi. Nah, karena itu Paulus mengatakan pada mereka, hati-hati. Kenapa Paulus mengingatkan terhadap penyunat-penyunat itu? Ya itu kenapa? Karena menurut ajaran Yudaisme itu, sunat itu membuat seseorang lepas dari Kristus. Karena dia mengutamakan yang lahiriah. Nah, karena itu pokok pikiran di awal tadi, waktu Paulus mengatakan bersukacitalah di dalam Tuhan, itu adalah sesuatu yang penting. Supaya semua arah hidup kita, tiada yang lain selain daripada Tuhan saja. Karena itu rayakan kegembiraan bersukacita berada di dalam Tuhan. Itu akan dapat menghadapi berbagai hal tuntutan apapun di dalam perjalanan-perjalanan kehidupan kita. Dan selanjutnya kita akan dapat mengarahkan untuk apa yang diinginkan oleh Tuhan. Karena itu Paulus mengingatkan mereka. Ya, karena kalau kita bergantung atau mengandalkan sunat ini, maka kita menjadi orang-orang yang seolah-olah kita lepas daripada Kristus. Kalau itu kita membandingkan di dalam Galatia 5 ayat 2 sampai kepada yang ke-6. Baik, karena panjang nggak apa-apa agak cepat-cepat ya, izin ya, saya sambil lihat jam soalnya. Nah, yang berikutnya pada ayat 3b, kalau kita membaca pada ayat 3b dikatakan bahwa dan bermegahlah dalam Kristus Yesus dan tidak menaruh percaya pada hal-hal yang lahiriah. Saya suka 3b ya, dengan 3b di dalam bagian ini. Nah, yang pertama kalau kita lihat mengenal identitas kita ya, kalau pada bagian ini tadi ya sudah, lalu kita mulai nanti belajar tentang bermegah supaya kita mengenali identitas kita di dalam Kristus. Yang pertama dikatakan di dalam ayat 3 sampai kepada 4 itu nanti kita melihat kita adalah orang-orang yang bersunat. Pada pertama tadi Paulus mengatakan hati-hatilah terhadap penyunat-penyunat palsu. Enggak ya? Kita akan membandingkan. Yang sebelumnya pada ayat 1 sampai 2. Tapi sekarang pada ayat yang ketiga dikatakan kitalah orang-orang bersunat. Yang tadi hati-hati kepada penyunat-penyunat palsu. Ya. Lalu yang kedua, beribadah oleh Roh Allah, bermegah di dalam Kristus Yesus. Itu yang saya kasih tanda merah ya. Dan tidak menaruh kepercayaan pada hal-hal lahiriah. Nah, apa yang ditawarkan oleh para pengajar ya yang sesat itu? Dikatakan bahwa sunat dan ketaatan secara legalistik pada hukum Taurat itu sesungguhnya sudah kita alami, sudah kita dapatkan. Yaitu dengan bagaimana? Bahwa Allah telah memberikannya di dalam anugerahnya melalui karya penebusan di dalam Kristus. Kalau Allah sudah melakukannya dan itu sudah kita dapatkan, apakah hal itu diperlukan lagi? Paulus ingin mengingatkan hal yang paling esensi. Dia ingin menyelesaikan semua permasalahan itu kepada pokok pikiran yang paling esensi. Bahwa itu sudah kamu terima ketika Allah menganugerahkan di dalam Yesus Kristus tentang keselamatan bagi orang-orang Filipi itu. Karena itu dia mengatakan bersukacitalah di dalam Tuhan. Bukankah itu hal-hal yang telah kamu terima melalui karya penebusan di dalam Yesus Kristus? Karena itu hadapilah dengan bersukacita di dalam Tuhan. Nah, karena itu bagaimanakah orang-orang yang percaya kepada Kristus? Ya, saya tidak usah mengurai tentang sunat ini terlalu panjang, tapi saya ingin menyampaikan sesuai dengan topik kita supaya kita nanti akan menyampaikan sampai pada bagian akhir. Nah, yang pertama orang-orang yang percaya kepada Kristus itu adalah ini, golongan yang bersunat. Tentulah kita tidak usah membahas terlalu jauh ya, bahwa yang dimaksudkan adalah sunat secara rohani. Nanti untuk lebih jauhnya bisa kita diskusikan pada topik pikiran yang lain ya, setelah ini pun dan lain-lain. Tapi ini tidak menjadi topik pikiran kita membahas soal sunatnya, tetapi bahwa ini adalah hal-hal lahiriah yang ditonjolkan oleh orang-orang Yudaisme tadi, dan bahwa kalau kita di dalam Kristus, sesungguhnya kitalah orang yang bersunat. Yang dimaksudkan menurut Roma 2 ayat 28-29 bahwa ini adalah sunat secara rohani. Lalu yang kedua, ketika kita percaya kepada Yesus Kristus, bahwa kita adalah menjadi umat yang beribadah oleh Roh Allah. Ya, kalau kita beribadah oleh Roh Allah, tapi di dalam catatan yang lain dikatakan, kalau sempat saya lihat sebentar ya, bahwa
Baik, kalau kita lihat pada bagian ini bahwa orang ini ya, dalam tulisan Paulus kata beribadah hanya muncul beberapa kali ya. Kalau kita membaca di dalam Roma 1 ayat 9 itu menyebutkan bahwa yang kulayani dengan segenap hatiku. Jadi beribadah oleh Roh Allah menurut 2 Timotius 1 ayat 3 juga yang kulayani dengan hati nurani yang murni. Dengan perkataan lain bahwa di dalam Kristus ibadah itu adalah soal hati nurani yang kita telah dipenuhi oleh dengan Roh Allah. Jadi kalau di dalam Roma 9 ayat 6 sampai 8 kita disebutkan bahwa umat pilihan didasarkan pada pilihan Allah di dalam anugerahnya. Kalau kita lanjutkan pada bagian ini bahwa ini tadi ya, orang yang pilihan Allah ini bukan karena etnik, ya, bukan karena keturunan Abraham dan lain-lain, tapi semata-mata hanya oleh karena pilihan Allah. Kalau begitu tidak usah mempengaruhi kita tentang bahwa Paulus mengatakan orang Ibrani dan tidak orang Ibrani. Nanti kita lihat bagaimana Paulus mengutarakan tentang dirinya. Tapi dia mau mengatakan bahwa tentang menjadi umat pilihan Allah yang dikasihi oleh Allah itu tidak terkait dengan secara keturunan, tapi adalah soal pilihan dan oleh karena anugerah Allah. Nanti kalau kita membaca Roma 9 ayat 6 sampai yang ke-8. Nah, berikutnya pada bagian yang ketiga dari tadi yang dikatakan orang yang bermegah di dalam Kristus Yesus. Saya suka pada bagian ini dan tadi siang saya waktu memperbaiki mobil saya juga sempat sekali lagi mengulangi pada bagian ini tentang bermegah ya gitu kan. Sebenarnya kalau maksud bermegah ini, kata ini netral, jadi artinya nggak salah, kita bermegah gitu ya tentang sesuatu. Tidak sesuatu yang negatif dia. Tapi soal kita bermegah yang bagaimana, itu akan menentukan tentang bagaimana kita bermegahnya ya. Jadi dia adalah kata yang netral, tergantung pada apa yang dimegahkan. Konsep tentang anugerah bukan perendahan terhadap manusia. Seringkali kita merasa bahwa anugerah itu tidak cukup bagi kita. Sehingga kita membutuhkan di luar daripada anugerah. Kadang-kadang saya berpikir ya, mungkin karena anugerah itu hanya pemberian cuma-cuma, kurang terasa gitu. Mendapatkannya kurang terasa. Padahal kalau kita membaca kitab Yesaya dan kita membandingkan dengan menonton film Passion of the Christ, kayaknya terasa kali gitu ya kan. Tapi kalau kita mendengarkan bahwa anugerah kurang terasa, seolah-olah tidak ada keterlibatan kita gitu. Tentang potensi kita, tentang sesuatu yang berharga bagi kita atau dari diri kita yang sehingga kita mendapatkan itu gitu. Kita kurang suka pada bagian itu. Tetapi sesungguhnya bahwa anugerah itu bukan perendahan terhadap manusia. Tapi sebaliknya kalau orang yang mengalami anugerah Allah di dalam Yesus Kristus, anugerah ini adalah landasan yang kokoh bagi kehormatan dan kebanggaan yang sesungguhnya. Kalau kita sungguh-sungguh mengalami anugerah Allah, saya kira benarlah yang dikatakan oleh Paulus, bersukacitalah di dalam Tuhan. Anugerah itu menjadi sebuah kebanggaan yang kokoh bagi kita untuk mempertahankan untuk hal apapun yang kita hadapi di dalam kehidupan ini. Anugerah di dalam Kristus dan Kristus itu sendiri cukuplah bagi kita sesungguhnya untuk menghadapi berbagai hal. Itulah yang diserukan oleh Paulus waktu dia katakan bersukacitalah di dalam Tuhan. Tapi sayangnya bahwa anugerah itu seringkali kita lupakan dan kita merenungkannya. Artinya bahwa arti anugerah itu, arti hidup kita ditentukan oleh apa yang Allah lakukan bagi kita, bukan sebaliknya. Kalau kita mengalami anugerah Tuhan dan anugerah Allah itu menjadi landasan yang kokoh bagi kehormatan kehidupan kita. Tidak lagi kita mengejar hal-hal yang lahiriah. Kita akan mengalami sebuah kebanggaan di dalam anugerah Allah. Maka kita tidak mempersoalkan apa yang Allah lakukan bagi kita. Ya, ini adalah menjadi sesuatu yang penting, bukan apa yang kita lakukan bagi Allah. Saya kira menjadi penting bahwa kita melakukan bagi Allah. Tapi melakukan apapun bagi Allah tidak menjadi sesuatu yang soal yang perlu dibanggakan. Apalagi melakukan apa bagi manusia, ya kan?
Karena itu kita harus merenungkan tentang bersukacitalah di dalam Tuhan, maka kita akan tahu yang telah Allah lakukan bagi kita di dalam anugerahnya yang sempurna itu menjadi landasan, kehormatan, kebanggaan, keyakinan bagi kita untuk menghadapi perjalanan-perjalanan hidup kita. Yang belum mendapatkan pekerjaan yang optimal, baik yang belum dapat teman hidup, ya kan? Baik yang baru pindah kerja, kerjaannya tidak naik pangkat, yang gajinya juga belum naik-naik setelah 3 tahun, dan segala macam. Saya kira cukuplah Kristus di dalam anugerahnya bagi kita. Dan itu menjadi landasan dan fondasi bagi kita. Nah karena itu bahwa Paulus mengatakan di dalam ayat yang 3D ini, jika kita sudah memiliki Allah sebagai dasar kemegahan, ini dia, ini menarik ya. Bermegahlah di dalam Kristus, kita tidak akan menaruh kepercayaan pada hal-hal yang lain. Kalau handphone diganti menjadi iPhone, gak apa-apa. Tapi kalau ada yang punya iPhone pun gak usah pala sembunyi-sembunyikan, takut kali, kau punya iPhone gak apa-apa. Ya tunjukkan aja juga gak salah. Kita tidak sedang melihat itu, tapi di dalam pemikiran kita, di dalam batiniah kita harus tahu. Sehingga kita tidak mempersoalkan apa yang kita miliki, tapi kita tahu kenapa kita miliki. Itu menjadi sesuatu yang penting. Supaya kita tidak memperbincangkan orang, dia punya ini, enggak usah bincangkan. Tapi kita memiliki orang-orang yang memiliki kualitas ini tadi dia. Bermegah di dalam Kristus. Bermegah di dalam Kristus Yesus. Ini menjadi sesuatu yang penting. Dan kita tidak akan pernah menaruh kepada hal-hal yang lahiriah yang lain. Jadi tidak akan merasa rendah diri. Kalau ke persekutuan, udah lama kali, datangnya tetap naik Gojek, gak apa-apa. Kalau udah lama kali, sampai 20 tahun, jadi alumni, datangnya naik sepeda motor, jangan malu. Kalau handphonenya nggak ganti-ganti, gak apa-apa. Kalau udah lama kali juga, belum punya pacar juga gak apa-apa. Ya kan? Kalau itu panggilannya ya. Begitu. Tapi kalau belum waktunya juga nggak apa-apa, ya. Nah ini menjadi sesuatu yang penting. Nah kenapa? Kenapa demikian Paulus serukan? Ini menjadi sesuatu hal yang menjadi sebuah pertanyaan bagi kita. Kalau Allah melihat ke dalam hati, tentulah Allah dapat melihat ke dalam hati dan Dia sangat melihat ke dalam hati. Selain daripada Allah yang omnipresent, yang maha hadir. Kalau Allah melihat ke dalam hati, apalagi yang kita sombongkan di dalam daging, di dalam semua perbuatan-perbuatan kita, di dalam semua ambisi-ambisi kita. Jika yang penting adalah karya Allah di dalam hati kita, untuk apa kita membanggakan karya kedagingan kita kepadanya? Kalimat ini bukan untuk membuat kita tidak berkarya kepada Tuhan. Saya membayangkan bahwa yang dimaksudkan Paulus, kita mengerti tentang hal yang penting. Supaya kau tidak berfokus berdasarkan kepada hal-hal yang lahiriah itu. Kerjakan sebaik-baiknya. Tapi kamu tahu bahwa Allah melihat ke dalam hati. Kalau begitu tidak akan mempengaruhi kau bekerja apapun. Kerjakan dengan sebaiknya, mencapai apapun. Tidak akan mempengaruhi engkau untuk terus hidup kepada Tuhan. Di dalam kesetiaan, di dalam maksudnya yang mulia. Dan tidak akan menyombongkan diri kita kepada semua orang di muka bumi ini. Sebagai apapun, di kantor, di pelayanan, dan hal-hal yang lain. Karena itu pertanyaan ini sesuatu yang penting dalam hidup kita. Dan berikutnya kita lihat pada bagian berikutnya. Dikatakan bahwa kamu adalah orang-orang yang bersunat. Kalau sebelumnya tadi bahwa hati-hati kepada orang yang bersunat, tapi sekarang dia katakan kita adalah orang yang bersunat. Orang yang sungguh-sungguh percaya kepada Kristus sudah disunat secara rohani. Tadi juga sudah saya sampaikan. Dan karena itu jelas tak perlu disunat lagi secara jasmani. Benar nggak? Ya. Tapi kita tidak usah membahas tentang ini terlalu jauh ya. Kalau sudah demikian yang dimaksudkan oleh Allah, baik di dalam perjanjian lama juga sudah dikatakan, kalau gitu tidak perlu lagi hal-hal yang lahiriah. Tapi kalau kita menyimak hidup kita, seringkali hal-hal yang lahiriah ini mempengaruhi kita ya. Kadang-kadang kita kurang pede kalau hal-hal lahiriah itu tidak menjadi sesuatu yang kita miliki dengan lebih besar. Gitu.
Tapi setelah ini jangan merasa lebih kumuh semua ya. Pulang datang persekutuan berikutnya, bajunya compang-camping. Ya semakin compang-camping semakin rohani, nggak ada ya. Ya, karena kekayaan bukanlah dosa dan kemiskinan bukanlah kesucian. Nggak ada orang makin miskin makin suci hidupnya. Ya, nggak ada itu. Ya, tapi kalau kita belajar dari sini. Lalu yang berikutnya dikatakan ini juga senang saya membaca ini. Beribadalah oleh Roh Allah. Jadi kalau kita membaca di NIV dikatakan who worship in the spirit of God. Yaitu dikatakan beribadah di dalam Roh Allah, bukan dikatakan beribadah oleh Roh Allah gitu. Ya walaupun hampir sama, tapi saya lebih suka memang yang dikatakan oleh NIV ini, beribadah di dalam Roh Allah. Ketika di dalam anugerah keselamatan itu, Roh Allah ada di dalam kita, karena itu kita beribadah di dalam Roh Allah itu. Tidak memerlukan sesuatu yang dari luar lagi kita. Karena itu ibadah-ibadah kita di dalam spiritual kita kepada Tuhan, kita tidak membutuhkan sesuatu yang lahiriah. Karena Allah sudah menyelamatkan kita dan Roh Allah itu sudah ada di dalam kita. Karena itu ibadah kita adalah soal bagaimanakah Roh Allah yang ada di dalam kita itu bersama dengan Dia kita beribadah kepada Dia. Kita tidak memerlukan hal-hal yang lahiriah lagi. Walaupun jangan kita katakan berarti nggak perlu lagi kayak gini kita. Perlu, tapi yang mau dimaksudkan soal hal-hal pikiran, ada keinginan yang lain yang ditambahkan di luar daripada itu. Karena itu kalimat di awal sangat tepat, bersukacitalah di dalam Tuhan. Nah, berikutnya pada bagian ini sudah tadi ya, orang-orang itu menekankan hal-hal lahiriah, tadi sudah saya sampaikan, tertentu dalam ibadah ini banyak aturan-aturannya. Lalu Paulus mengkontraskan penyembahan yang lahiriah dengan penyembahan yang rohani yang benar. Nah, pada bermegahlah dalam Kristus, ini saya pada bagian ini akan mengakhiri sebagian. Lalu bermegahlah di dalam Kristus Yesus dan tidak menaruh percaya pada hal-hal yang lahiriah. Sebenarnya kalau ini saja sudah cukup bagi kita, tadi juga sudah sampaikan, bermegahlah dalam Kristus Yesus. Sebenarnya kalimat ini tidak penting lagi, benar enggak? Ya kan? Tapi kenapa Paulus mengatakannya? Karena memang di awal mereka ini dia, menaruh percaya pada hal-hal yang lahiriah. Karena itu Paulus mengkontraskan, bermegahlah di dalam Kristus Yesus. Karena itu kamu tidak menaruh percaya pada hal-hal lahiriah. Kalau begitu, kalau bajunya pun nggak seragam dari atas sampai ke bawah, nggak apa-apa kalau perempuan. Tapi kalau ada juga nggak salah, ya kan? Kalau ada nggak boleh dipakai, kayaknya kurang bermegah dalam Tuhan. Intinya jangan pikirkan soal teknis, pikiran, pemahaman, gitu. Jangan pula setelah itu dicarok baju hijau, kuning, apalagi biru gitu kan, kayak bendera lah kita gitu ya kan. Bukan itu yang mau saya maksudkan, ya kan. Tapi kita tahu ada hal yang paling penting yang dimaksudkan Paulus pada orang di Filipi ini. Nah karena itu, bagaimanakah orang-orang yang bermegah ya? Orang-orang itu memegahkan hal-hal yang lahiriah yang terpisah dari Kristus. Apa itu nih? Kebangsaan, keyahudian. Ini menjadi sesuatu yang paling menonjol bagi mereka. Karena orang Yahudi itu menjadi orang-orang yang hebat di dalam pandangan mereka. Lalu sunat, lalu seremonial law atau hukum yang berhubungan dengan upacara keagamaan, ketaatan dan lain-lain. Ini menurut mereka di dalam ajaran Yudaisme itu adalah sebagai dasar keselamatan. Tapi Paulus mengatakan di dalam seluruh bagian tadi yang diakhiri dengan bermegahlah di dalam Kristus, kita orang Kristen hanya bermegah di dalam Kristus Yesus. Saya kira kalau pada bagian ini saja sebenarnya kita akan mengalami kepuasan sebagai alumni, ya kan? Saya kira kita akan hidup dengan tenang sebagai alumni. Kita akan hidupnya tenang, tidak terganggu dengan keadaan-keadaan zaman ini. Kita akan mengarahkan, nah ini yang akan kita lanjutkan dengan ambisi ini, mengarahkan. Saya kira kita hidup akan tenang ya. Orang Kristen hanya bermegah dalam Kristus Yesus. Ini bisakah ya menjadi sesuatu yang kita ingat terus di dalam perjalanan hidup kita? Bermegah, merayakan kegembiraan, bersukacita di dalam Tuhan dan bermegah di dalam Kristus. Nah, pada bagian yang ketiga, selanjutnya Paulus ingin menyampaikan tentang kesaksiannya. Setelah dia menyampaikan permasalahan, lalu menyerukan kepada orang Filipi, lalu menyampaikan tentang ajaran Yudaisme itu, lalu bagaimana dia membandingkan dengan apa yang standarnya yaitu firman Tuhan. Nah, sekarang ini dia mulai menyampaikan tentang dirinya. Menarik ya. Tapi waktu dia menyampaikan dirinya ini bukan karena dia ingin lebih pamer.
Gak tahu kalian bahwa aku lebih banyak dari apa yang kalian sampaikan. Dia tidak sedang mau menyampaikan pada bagian itu. Nah, Paulus menceritakan bahwa ia sendiri juga mempunyai hal-hal lahiriah. Bahkan lebih banyak dari mereka. Ya, lebih banyak dari mereka. Nanti kita lihat satu persatu, nanti ayatnya dibaca saja di rumah ya. Nah, yang pertama dia katakan hal-hal lahiriah apa yang ada pada Paulus. Pada ayat yang kelima dikatakan ia disunat pada hari ke-8. Kalau orang Ibrani asli harus hari ke-8. Ya. Harus hari ke-8. Orang lain bisa disunat. Jadi misalnya yang dikatakan proselit ini adalah orang non-Yahudi yang diyahudikan. Misalnya perkawinan, oleh karena diangkat dan lain-lain. Mereka juga akan disunat, tapi tidak pada hari ke-8. Jadi kalau yang orang Ibrani asli, orang Yahudi asli, bahwa mereka harus disunat pada hari ke-8. Ya. Paulus demikian. Lalu yang kedua dikatakan bahwa ada yang kelima, bangsa Israel. Ini menunjukkan bahwa ia bukan anak dari orang tua yang adalah proselit ini. Anak yang dari maksudnya kawin persilangan. Ya, kawin silang misalnya orang Yahudi dan tidak orang Yahudi. Dia tulen, bapak ibunya demikian. Jadi dia adalah memiliki secara lahiriah yang patut dibanggakan. Berikutnya adalah suku Benyamin ya pada ayat 5. Ini ia tambahkan mungkin karena suku Benyamin adalah satu-satunya suku yang setia kepada suku Yehuda pada waktu terjadi perpecahan. Ya, nanti kalau kita membaca 1 Raja-Raja 12 ayat 21, dia justru menambahkan ini, aku lebih lagi nih, aku suku Benyamin. Gitu. Dan suku Benyamin ini ada sesuatu yang spesial. Lalu dikatakan aku orang Ibrani asli, itu tadi, a Hebrew of Hebrew. Seorang Ibrani dari orang Ibrani, bapak ibunya orang Ibrani, gitu. Enggak orang Ibrani cangkoan, gitu. Ada orang Ibrani tapi orang Ibrani cangkoan. Dia tidak demikian, ya. Dia tidak demikian. Lalu tentang pendirian terhadap hukum Taurat, aku seorang Farisi, hebat aku tentang hukum Taurat, ya. Lalu apalagi dikatakannya ya? Orang Farisi jelaslah ada orang yang top ya dalam pandangan orang Yahudi pada saat itu. Tentang kegiatan atau semangat, aku penganiaya jemaat. Aku menganiaya jemaat demi kecintaan kepada Yudaisme. Gitu. Kalian belum seberapanya. Sampai Paulus meminta surat kan kepada imam kepala untuk membunuh orang-orang Kristen. Dia adalah orang yang demikian. Lalu tentang kebenaran dalam mentaati hukum Taurat, aku tidak bercacat. Pada ayat 6. Tentu saja ini sebenarnya waktu Paulus mengungkapkan tentang hal itu bukan karena Paulus sudah mentaati seluruh hukum Taurat, bukan juga karena dia sudah sempurna. Ini hanya penilaiannya Paulus sendiri pada saat ia masih memeluk agama Yahudi. Jadi dia ingin mengingatkan mereka tentang dirinya sebelum dia diselamatkan oleh Tuhan di dalam perjalanan menuju Damsyik itu. Dia sedang ingin membandingkan, menyampaikan, kalau kalian membanggakan hal-hal lahiriah itu, inilah tentang saya. Dia sedang menyampaikan kepada orang-orang di Filipi demikian yang sedang dibutakan oleh orang-orang Yudaisme tadi. Nah, sekarang kita akan masuk pada sedikit lagi ya, slide-nya agak banyak tapi sudah hampir habis. Ya. Lalu Paulus mulai melanjutkan pada bagian ayat yang ke-7 dikatakan, dulu Paulus menganggap hal-hal lahiriah itu tadi yang disebutkannya tadi sebagai apa? Sebagai keuntungan. Nah, tapi sekarang dia mau melanjutkan lagi, tapi sekarang ia menganggapnya sebagai hal yang rugi. Ya, itu menarik, peralihan yang menjadi sesuatu yang oke. 5 menit lagi saya selesaikan dengan cepat. Ya. Baik, lalu yang dikatakan juga pada ayat 8 adalah sampah. Sampah itu juga adalah sesuatu yang tidak berharga ya. Nah, Paulus mempunyai pandangan dan penilaian yang jauh berbeda antara dulu. Jadi sedang membandingkan kehidupannya dulu sebelum di dalam Kristus dan kehidupannya sekarang setelah di dalam Kristus. Sesuatu yang berbeda. Bagaimana dengan kita? Seberapa jauh perbedaan itu? Saya kira bahwa Paulus dalam hal ini perubahannya adalah secara revolusioner ya. Ini dia. Orang Kristen memang harus mempunyai penilaian yang berbeda antara dulu dan sekarang. Bagaimana dengan kita?
Nah, mengapa Paulus menganggap hal-hal itu sebagai rugi atau sampah? Kita lihat ya pada bagian ini. Yang pertama adalah dia katakan, ini dia ya, bahwa karena hal-hal itu memang bukan sekedar tak berguna. Ya. Apakah hal-hal yang lahiriah itu dia katakan oleh Paulus bukan saja itu tidak berguna, tapi bagi saya ini sesuatu yang penting. Hal-hal itu merugikan. Karena apa? Menghalangi kita datang kepada Kristus. Karena itu saya teringat pada dengan adik PA saya itu waktu dia berdoa, meminta doa kepada saya itu saya bilang, saya kira apa yang lebih penting bagimu? Kalau itu menghalangi engkau terus bertumbuh kepada Tuhan, sebaiknya tidak usah kau terima. Sama berulang kali kalau di dalam pernikahan saya katakan, kalau hidup perkawinanmu tidak lebih baik dan lebih setia kepada Tuhan, sebaiknya engkau jangan menikah. Ya kan? Kalau lebih setianya sendiri, seperti kakak abang di sini, si banyak, sendiri aja. Kalau perkawinan kita tidak lebih setia kepada Tuhan. Bukan karena itu jadi nggak menikah ya, kalau panggilannya. Nah, lalu yang kedua karena pengenalan akan Kristus. Mengapa itu dianggap sampah? Karena bagian yang berikutnya dikatakan pengenalan akan Yesus jauh lebih mulia. Menarik ya. Bukan saja itu rugi karena menghalangi kita datang kepada Tuhan, tapi lebih jauh supaya kita lebih mengenal Yesus, mengenal maksud-maksudnya, kehendaknya, keinginannya, harapannya, apa yang diinginkan oleh Tuhan. Bahwa itu adalah sesuatu yang mulia. Nah, karena itu bahwa dikatakan di dalam ayat yang ke-8 ini, dikatakan adalah pengenalan akan Yesus, intimate, bahwa soal kedalaman pengenalan. Seperti di dalam sebuah perkawinan, biasanya orang menikah lebih mengenal. Ya. Bahwa dia mengenal Tuhan di dalam maksud-maksudnya, di dalam keinginan kehendak Tuhan. Karena itu bahwa hasrat-hasrat Paulus diselaraskan kepada kehendak dan keinginan Tuhan. Itulah yang dia maksudkan bahwa itu semuanya menjadi sampah, bahwa itu akan menghalangi dia, karena itu merugikan dia, menghalangi dia datang kepada Tuhan, dan jauh lebih itu, dia lebih mengenal Tuhan di dalam seluruh maksud-maksudnya untuk memanggil Paulus di dalam pekerjaan-pekerjaannya yang besar. Karena itu pertanyaan bagi kita, apa ambisi kita teman-teman? Apa yang menjadi ambisi hidup kita? Apakah kita menganggap bahwa pengenalan kita akan Yesus lebih mulia dan lebih berharga dari apapun? Sejauh apa kita mengenal Tuhan? Dan seberapa berharga pengenalan itu, saya kira akan mempengaruhi hidup kita dan apa yang kita lakoni di dalam kehidupan kita. Ataukah kita tetap menganggap bahwa jabatan, uang, pekerjaan, ketenaran, kebesaran, keluarga, dan yang sesuatu yang lebih berharga daripada pengenalan akan Yesus? Saya kira ini menjadi sebuah pertanyaan bagi hidup kita yang perlu terus kita kumandangkan di dalam perjalanan kehidupan kita. Ya, karena waktunya sudah mau habis. Nah, yang terakhir adalah bukan saja dia memperingatkan, lalu dia sekarang karena itu sampah, lalu dia melepaskan. Yang lahiriah tadi dia katakan sampah. Jadi ada beberapa penafsir mengatakan barangkali itu sampah gitu, sampai dikatakan tuh seperti feses ya. Jadi kalau sampah bisa di recycling, tapi kalau feses agak jarang lah, itu agak lebih penting kecuali jadi pupuk. Kan nggak ada kan, misalnya bolu apa dari feses, misalnya mau buat apa gitu kan nggak ada ya. Feses, jadi dia katakan bahwa ini beneran ya kan. Kalau feses paling hanya jadi pupuk, itu pun agak payah lah ya, agak payah. Tapi kalau itu sampah, tapi memang beberapa penafsir yang mengatakan itu adalah Paulus mau mengatakan feses, sangat tidak berharga. Itu sangat tidak berharga. Nah, karena itu hal-hal yang lahir yang ditonjolkan yang Paulus pun miliki, dia katakan bahwa Paulus lepaskan. Melepaskan tidak berarti bahwa dia, ya sekarang aku karena mengenal Kristus lebih dalam, aku nggak orang Yahudi loh, aku nggak disunat loh. Dia tidak meniadakan keberadaannya. Tapi dia menanggalkan tentang kebesaran yang ada lahiriah di dalam dirinya. Itu menjadi sesuatu yang penting karena apa? Karena pengenalannya tentang Kristus. Karena itu pengenalan kita tentang Tuhan, maka akan mempengaruhi seluruh perjalanan hidup kita. Ya. Dia tidak berhenti juga berbahasa Ibrani. Nah, yang Paulus maksudkan ini dia, Paulus berhenti mempercayai atau membanggakan hal-hal itu. Tujuan Paulus melepaskan semuanya. Apa yang berat kita lepaskan? Ya kan? Masing-masing kita menjawabnya. Dan yang berikutnya, kenapa Paulus melepaskan? Supaya dia memperoleh Kristus. Yang sudah dia
diselamatkan oleh Kristus, tanpa melepaskan tidak mungkin kita memperoleh. Maksudnya memperoleh Kristus bahwa kita terus ada bersama dengan Kristus. Hal yang paling berharga, pikiran-pikiran Kristus. Kalau kita membandingkan dengan Filipi yang lain, waktu Paulus menyampaikan ke jemaatnya, hendaklah kamu memiliki pikiran-pikiran, gitu ya, pikiran Kristus sebagai dasar daripada persekutuan. Ya. Lalu dikatakan bahwa tujuan Paulus melepaskan semuanya itu supaya memperoleh Kristus di dalam keseluruh keberadaan Kristus itu, mengenal dia lebih dalam, lalu dia berada di dalam dia. Dikatakan bahwa be found in him, ditemukan di dalam dia. Menarik ya. Bagi saya itu penting bahwa ditemukan di dalam dia. Bahwa memang begitu dia ditemukan di dalam Kristus, gitu. Ya. Bukan sesuatu yang akan ditemukan, tapi dia ditemukan di dalam Kristus. Be found in him, ya. Dan karena itu ini menunjukkan bahwa sebelumnya Paulus terhilang dan sekarang ia ditemukan di dalam Kristus. Saya kira kita adalah orang-orang yang telah ditemukan di dalam Kristus. Ini terakhir ya, ini betul-betul terakhir. Adik-adik nggak apa-apa, nggak tahu apakah sudah 5 menit. Ini betul-betul terakhir karena bagian yang keempat ya. Tapi masih ada 4 slide, saya selesaikan. Nah, yang terakhir adalah keinginan Paulus, ambisinya ya, ambisi Paulus. Pertama untuk dirinya sendiri, Paulus tahu dirinya belum sempurna, lalu dan karena itu ia ingin maju. Kenapa dia ingin maju? Ingin bertumbuh, ingin maju. Yang pertama dikatakan menarik ini bagi kita, pengenalan akan Kristus. Agak bertentangan dengan kita ya. Biasanya kita ingin maju dalam hal-hal yang lahiriah. Tapi saya kira sekali lagi kita jangan berpikir lagi tentang hal-hal yang lahiriah tadi ya, untuk tidak menjadi sesuatu yang penting yang waktu kita melakukannya, tapi di dalam pemikiran kita di dalam mengenal akan Kristus, maka hal-hal yang lahiriah tadi itu tidak menjadi sesuatu yang mengganggu kita, gitu ya. Karena itu bahwa Paulus ingin bertumbuh, ingin maju di dalam pengenalan akan Kristus. Lebih dalam lagi dikatakan pengenalan akan kuasa kebangkitan Kristus. Dan yang terakhir adalah persekutuan di dalam penderitaannya. Ini yang paling kita kurang suka. Ya kan? Kalau ada bicara soal penderitaan, kayaknya Tuhan makin jauh dari saya, gitu ya kan. Perlu banyak berdoa, betul. Tapi kadang-kadang nggak pala. Penting itu tadi nasihatnya, bersukacitalah di dalam Tuhan, gitu ya. Kenapa ya? Bukan maksud saya kita tidak berdoa, tapi saya seringkali menganggap bahwa kegiatan-kegiatan keagamaan kita itu jangan menjadi sesuatu yang seolah-olah membuat seolah-olah kita itu demikian gitu, padahal bukan gitu yang saya maksudkan. Tapi lebih kepada apa yang dimasukkan oleh Paulus ini di dalam pikiran-pikiran yang memang dia memahaminya demikian. Nah, Rasul Paulus bisa bersukacita pada saat mereka menderita, dianiaya karena mereka menganggap penderitaan itu sebagai sesuatu persekutuan dengan Kristus. Kalau saudara atau kita menderita karena Kristus, bukan karena Kristus ya, bukan karena dosa, apakah saudara bisa bersukacita karena saudara merasakan penderitaan itu sebagai persekutuan dengan Kristus? Apa penderitaan kita? Masing-masing akan merenungkannya. Apa belum kaya-kaya misalnya, itu kan menderita juga kita. Nggak bayar kos-kosan terus-terusan misalnya kan, dan lain-lain lah ya. Belum dapat jodoh terus-terusan misalnya, itu masing-masing. Ya. Tapi bagaimana dengan kita? Nah, kalau begitu yang bagian ketiga dikatakan kita supaya serupa dengan Kristus dalam kematiannya. Menarik ya. Jadi secara berjenjang dia ungkapkan, Paulus ingin mati terhadap dosa seperti Kristus. Ini menjadi penting. Berulang kali juga Paulus mengatakan pada bagian ini, aku mematikan keinginan-keinginan daging. Itu sebuah tindakan sengaja. Mematikan keinginan-keinginan daging. Ya. Dan karena itu Paulus mengatakan bahwa menjadi serupa dengan kematian, ya, serupa dengan Kristus dalam kematiannya. Yaitu bahwa Paulus ingin mati terhadap dosa seperti Kristus. Keinginan untuk maju inilah yang menyebabkan Paulus melupakan apa yang ada di belakangnya dan mengarahkan dirinya kepada apa yang di depan. Nah, untuk jemaat di Filipi kita akan melihat bahwa kata sempurna dari 15-12 itu sama kata Yunaninya, tapi kita memaknainya harus berbeda. Ayat 12 adalah perfect, sempurna. Di ayat 15 adalah mature ya, matang. Jadi artinya makin mengenal, makin bertumbuh, makin dewasa, makin matang lah ya.
Ini sudah sudah ketawa tadi karena bahasa Inggrisku agak meleset sedikit ya. Nah, dalam ayat 15 ini Paulus mengajak orang Filipi untuk bersikap sama dengan dia, yang harus maju, yang harus terus makin matang di dalam Kristus. Nah, ayat 16 waktu dikatakan however let us keep living by that same standard to which we have attained. Bagaimanapun mari kita tetap hidup dengan standar, ini dia. Jadi bagaimanapun keadaan yang berubah-ubah, zaman apa, zaman ini, zaman strawberry, standarnya adalah firman Tuhan. Karena itu kita kalau melakukan pemuritan, jangan diubah-ubah standarnya. Mau zaman apa, zaman Nabi Adam sampai zaman strawberry sekarang. Ya kan? Standarnya adalah firman Tuhan. Paulus ingin menegaskan ulang bahwa standarnya adalah firman Tuhan. Ya. Standarnya yang dimasukkan adalah firman Tuhan. Mengajak orang Filipi terus untuk hidup di dalam menggunakan standar yang sama dengan standar yang sudah mereka pergunakan ketika Paulus datang. Nah, bagian penutup, masihkah saudara mempercayai hal-hal lahiriah? Apa ambisi kita? Tuliskan nanti malam, lalu mulai renungkan dengan Filipi pasal 3. Atau saudara betul-betul sudah percaya kepada Yesus saja satu-satunya, tidak ada yang lain. Kalau gitu kita nanti menyanyikan lagu ini sebenarnya. Kaulah ya Tuhan surya hidupku, asal kau ada yang lain tak perlu. Asal ada Tuhan saja, yang lain tidak diperlukan. Karena semua ada di dalam Tuhan. Ya, karena semuanya ada di dalam Tuhan. Adakah yang diperlukan lagi kalau ada Tuhan saja dalam hidup kita? Kalau saudara betul-betul sudah percaya kepada Yesus, maukah saudara berusaha makin maju bertumbuh dalam pengenalan akan Yesus Kristus, dalam pengenalan akan kuasa kebangkitannya, di dalam penderitaannya, dan di dalam kematian terhadap dosa. Baik, barangkali bisa kita renungkan. Nah, arah dan tujuan hidup kita, ya kalau hidup tanpa tujuan akan menjadi sia-sia. Tujuan adalah aspek yang penting yang membuat hidup kita menjadi bermakna dan berarti. Apa yang menjadi tujuan kita? Apa yang menjadi ambisi-ambisi hidup kita? Tujuan kita sebagai orang percaya telah ditetapkan oleh Allah, yaitu kebangkitan dan hidup bersama dengan Kristus. Asal kau ada, yang lain tak perlu. Saya kira waktu saya membandingkan dengan kitab Mazmur 23 waktu Daud mengatakan, Tuhan gembalaku, takkan kekurangan aku. Saya kira seruan itu menggema bersamaan ya, bahwa Tuhan gembalaku, takkan kekurangan aku. Apa yang kita perlu kurangkan? Ya kan? Waktu Paulus berkatakan asal ada Tuhan saja, cukuplah bagiku. Paulus tidak lagi mengandalkan keadaan kelahirannya di luar Kristus. Sejak Paulus menerima Yesus sebagai juru selamat, arah tujuan hidupnya berubah secara radikal. Sebelumnya mencari kehebatan dan kemegahan diri, setelah berjumpa dengan Yesus, ini dia. Paulus hanya ingin mengejar kebenaran di dalam Kristus. Paulus rela meninggalkan segala masa lalunya yang gemilang, mengarahkan pandangannya secara total untuk mengenal Yesus, mengarahkan seluruh jiwa, raga, kekuatan, semangat, daya, dan baktinya hanya kepada Kristus yang telah menyelamatkannya. Paulus bersungguh-sungguh bekerja keras dan penuh keberanian untuk mengejar di dalam sebuah keyakinan hidup bersama dengan Kristus saja. Saya kira itu hal-hal yang menjadi penting. Karena itu marilah kita mengarahkan seluruh pandangan hidup kita. Kita bermegah di dalam Kristus supaya tujuan hidup kita adalah hanya kepada Tuhan dan kepada hal kekekalan di dalam Tuhan. Kita mesti mengarahkan seluruh hidup kita secara total kepada Allah. Kita memiliki hasrat-hasrat ilahi yang mulia, hasrat-hasrat ilahi yang kekal itu, supaya akan menghantarkan kita di dalam perjalanan hidup kita sampai kepada akhirnya. Soli Deo Gloria dan glory to God alone. Kiranya bagian firman ini dapat menolong kita untuk memiliki ambisi seperti Paulus yang hanya ada di dalam Kristus. Mari kita berdoa.